Pemirsa, salah satu korban kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi 2 dimakamkan di Sukabumi pada Rabu malam. Sementara seorang sopir pickup tewas setelah tercebur ke laut bersama mobilnya di Probolinggo, Jawa Timur. Isak tangis keluarga dan kerabat mewarnai pemakaman Yana Mulyana, salah satu korban kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi 2 di TPU setempat di Kampung Sukasirna, Kelurahan Selabatu Cikole, Kota Sukabumi, Rabu malam. Istri almarhum sangat terpukul dengan kepergian sang suami. Selain Yana, Sugiyarti dan anak keduanya yang berusia 3 tahun serta 3 rekannya selamat dalam kecelakaan tersebut. Sekarang sih alhamdulillah agak baikan. Sempat nganterin anak dulu ke rumah, terus dari situ berangkat ke Bekasi. Sementara petugas Korlantas Mabes Polri menggelar olah TKP di gerbang tol Ciawi, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu siang menggunakan metode Traffic Accident Analysis (TAA). Petugas menggerakkan truk pengangkut air mineral, kendaraan sejenis yang memicu terjadinya kecelakaan, serta mengecek sisa-sisa pengereman kendaraan serta dampak yang ditimbulkan. 7 kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntun dikumpulkan di unit Laka PJR Tol Jagorawi. Sebelumnya 7 kendaraan terlibat kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi 2 Selasa malam mengakibatkan 8 korban tewas dan 11 korban luka-luka dilarikan ke RSUD Ciawi. Kecelakaan bermula saat truk tronton bermuatan air mineral menabrak mobil yang tengah mengantre pembayaran tol. Diduga tronton mengalami remblong hingga hilang kendali lalu menabrak kendaraan yang antre di gate tol. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kakek 73 tahun menjadi korban perampokan hingga terluka di kepala di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Sementara di Jakarta, sejumlah orang yang menjadi pegawai KPK gadungan ditangkap. Kakek Herman, 73 tahun terbaring lemah akibat luka berat di kepala di IGD RSUD Dr. Ahmad Mokhtar Bukit Tinggi. Sebelumnya ia jadi korban perampokan dan penganiayaan di warung kopinya Jalan Bukit Tinggi, Payakumbuh, Kabupaten Agam. Saat kejadian, korban tengah menjaga warung miliknya di pinggir jalan. Diduga kasus perampokan dan penganiayaan yang dilakukan 2 orang ini berlangsung malam hari. Satu warga melihat salah satu pelaku menggunakan penutup kepala. Kayak kejadian malam tapi ditemukan jam 8 pagi. Tadi malam kira-kira. Apa yang hilang? Tahu? Hilang HP, tapi pas dicek lokasinya masih di sini, tidak ditemukan loh. Ya. Motor tuh uang di sana tuh rokok yang baru nampak fisik. Akibat perampokan, korban alami kerugian senilai 5 juta rupiah. Hingga kini korban masih dirawat di rumah sakit. Dari Agam dan Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Petugas KPK menggelandang dan memborgol seorang pria ke Gedung Merah Putih, Setiabudi, Jakarta Selatan. Sebelumnya, ia mengaku sebagai pegawai KPK atau pegawai KPK gadungan hingga harus dilakukan pemeriksaan petugas. Pelaku juga sempat meminta sejumlah uang kepada pihak-pihak tertentu. Pelaku langsung dibawa ke ruang pemeriksaan, sementara juru bicara KPK mengatakan pelaku masih menjalani proses pemeriksaan di kantor KPK. KPK mengamankan beberapa orang yang diduga mengaku sebagai pegawai KPK atau gadungan dan melakukan upaya-upaya meminta uang terhadap pihak-pihak tertentu. Saat ini beberapa orang tersebut sedang menjalani proses pemeriksaan di KPK dan update selanjutnya akan kita infokan setelah proses pemeriksaan selesai. Sementara untuk pihak mana saja yang dirugikan oleh aksi pelaku masih dalam pengembangan dan pemeriksaan. Dari Jakarta, Helmi Sayangbati, iNews melaporkan.